Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan Anda semua? Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan dalam lindungan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, lagi-lagi kita mendengarkan dari mulut Tuhan Yesus kata-kata yang sungguh-sungguh indah dan menyejukkan hati. Di tengah kegelisahan para murid, Yesus memberikan kata-kata peneguhan yang menyejukkan. Sungguh menyejukkan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku akan menyiapkan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bapak Ibu, kita memasuki Minggu Paskah yang ke-5. Nah, selanjutnya Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus sungguh-sungguh memberi perhatian yang istimewa kepada murid-muridnya. Yesus menyampaikan ini justru saat-saat dan setelah perjamuan terakhir, saat perpisahan, saat-saat yang menyedihkan, saat yang tragis, penderitaan sudah dekat. Yesus berbicara penderitaan yang akan menimpa dirinya, kematiannya. Para murid tentu saja hati mereka merasa terancam, ketakutan. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus adalah segala-galanya bagi kita, bagi para murid. Pertama, Ia adalah tempat kemana kita akan pergi. Tetapi Ia juga adalah jalan untuk sampai ke tempat kemana kita akan pergi. Artinya apa? Kita harus mengikuti jalannya, dan kita harus meniru, mencontoh, meneladani hidupnya. Mari kita resapkan kata-kata Yesus ini. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Benar Bapak Ibu. Para murid, begitu mereka mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus, begitu mereka percaya kepada Yesus, mereka ternyata melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan yang lebih besar, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bukankah Tuhan Yesus tidak banyak keluar? Pelayanan Tuhan Yesus terbatas di daerah Palestina. Coba lihat sekarang, coba lihat murid-murid Tuhan. Mereka sampai menjangkau di negeri-negeri yang jauh. Misalnya Paulus, berapa kali dia bolak-balik pergi ke Roma, jauh dari Palestina, dengan penuh tantangan. Dia bolak-balik ke Roma karena dia percaya. Dia percaya akan Yesus, percaya akan sabda Yesus. Lalu sekarang seluruh dunia percaya akan Yesus. Bukankah karena karya para murid Tuhan Yesus yang percaya? Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dipanggil untuk memenuhi karya Yesus dalam hidup kita. Tentu saja dengan cara yang lebih sederhana, namun dengan suatu tindakan yang nyata.
dengan suatu tindakan yang nyata. Setuju? Amin. Setiap orang Kristiani dipanggil melaksanakan karya Yesus Kristus, bersatu dengan Dia dalam doa dan kasih. Seperti yang Santo Petrus nasihatkan dalam bacaan kedua. Kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam rajawi. Dekatkanlah dirimu pada Kristus, batu yang hidup. Kamu pun dijadikan batu yang hidup untuk pembangunan kemah rohani. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada yang bagian rohani, ada juga yang bagian jasmani. Nah Bapak Ibu, seluruh hidup Kristiani harus menjadi persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan. Persembahan imamat. Karena apa? Karena persembahan kepada Tuhan melalui perantaraan Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, dalam bacaan pertama, kita mengerti persembahan dalam bentuk konkret. Misalnya melalui pelayanan. Ada yang mempersembahkan hidupnya untuk pelayanan rohani, para imam, para diakon. Dan ada yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dalam pelayanan jasmani, memberi makan kepada janda-janda, fakir miskin yang kesusahan. Nah, dalam Kisah Para Rasul dikatakan, firman Tuhan semakin tumbuh subur. Jumlah murid bertambah banyak di Yerusalem. Rahmat Tuhan semakin tumbuh subur dalam diri mereka. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di zaman kita saat ini, kita tetap menjumpai problem-problem yang dialami oleh para rasul dulu. Dan kini juga kita alami. Panggilan untuk menjadi imam semakin susah. Banyak orang susah yang perlu dilayani. Nah, inilah ladang-ladang yang masih luas, tempat kita bisa melakukan karya Tuhan. Kesanalah kita dipanggil. Kesanalah kita dipanggil Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, seluruh teks-teks kitab suci minggu ini mengundang kita untuk melaksanakan panggilan kita sebagai umat Kristiani. Setiap kita mempunyai panggilan dalam gereja. Tunjukkan dan persembahkan kepada Tuhan mana yang bisa kita lakukan. Anda sebagai umat, entah umat biasa atau yang mempunyai tanggung jawab sebagai asisten imam, petugas liturgi, ketua lingkungan, kami para biarawan-biarawati, kami imam. Mari kita persembahkan diri kita dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus kepada Tuhan. Kita semua, Anda dan saya, kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Nah Bapak Ibu, mereka yang mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan tulus hati dan dengan sukacita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, renungkan, siapkan diri memasuki Minggu Paskah kelima ini. Tuhan selalu menyertai Anda. Tuhan memberkati Anda. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Terima kasih.